warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Reski Nurmayani dengan rekan saya Nur Wahida. Nah, di sini kami akan membuat sebuah pesan suara atau yang disebut sekarang itu podcast untuk memenuhi tugas mata kuliah sumber daya laut tropis. Nah, di sini kami akan memberikan atau memberitahukan sebuah materi dengan tema permasalahan ekosistem pantai. Nah, sebelumnya itu kita perlu ketahui dulu apa sih itu ekosistem pantai. Nah, rekan saya Wahida akan menjelaskannya. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu ekosistem pantai. Nah, ekosistem pantai merupakan salah satu ekosistem yang ada di bumi. Ekosistem pantai diartikan sebagai ekosistem, yakni sebuah kesatuan komponen, baik biotik maupun abiotik, yang berada di sekitar pantai dan saling berinteraksi antara satu dengan lainnya, serta saling mempengaruhi dan terbentuknya sebuah aliran energi. Oke. Nah, seperti itu ekosistem pantai. Oke. Jadi pada intinya itu ekosistem pantai itu merupakan daerah yang letaknya berbatasan dengan ekosistem daratan dan ekosistem laut. Nah, karena di sini kita akan membahas dengan tema permasalahan ekosistem pantai, yang saya perlu tanyakan tuh apa saja sih yang dapat mencemari ekosistem pantai? Mungkin rekan saya nih Wahida bisa jelaskan. Nah, yang dapat mencemari ekosistem pantai itu sangat banyak, seperti pembuangan sampah, pertambangan, apalagi pestisida. Pestisida itu seperti membunuh hama yang biasa dipakai untuk membunuh hama. Pestisida bersifat racun, dapat menyebabkan di dalam tubuh air, gitu. Terus seperti rusaknya juga batu karang, abrasi pantai, itu dapat mencemari juga permasalahan-permasalahan yang ada di pantai. Ya, bersih pantai juga merusak pantai juga ya salah satunya. Iya. Mungkin apa saja sih permasalahan kerusakan ekosistem pantai? Ya itu tadi tuh menjelaskan tentang abrasi pantai, itu dapat permasalahan pantai itu penebangan hutan mangrove. Seperti itu. Ya, sepertinya karena Nur Wahida teman saya ini tinggal di dekat pinggiran pantai, mungkin lagi mengetahuinya ya. Penyebab pencemaran pantai itu seperti apa sih, Nur Wahida? Penyebabnya itu kayak tentang kesadarannya orang sekitar, yang penduduknya yang kurang menjaga kebersihan pantai. Terus tuh mereka mengeksploitasi pasir sebanyak-banyaknya sehingga terkikis-kikisnya pesisir pantai. Terus banyak juga bangunan-bangunan yang di pesisir pantai yang dapat melakukan abrasi pantai. Ya, itu memang kalau bangunan-bangunan itu memang banyak sih warga-warga memang yang legal-legal membangun-bangun yang buat abrasi pantai, jadi rusak kan. Iya. Dampak yang terjadi akibat pencemaran pantai apa aja sih? Mungkin Nur Wahida lebih tahu karena tinggal dekat pinggir pantai. Ya itu tadi banyak sekali dampak-dampaknya. Ya seperti alam seisinya kan itu kan milik hak kita. Kita harus saling menjaga, saling menjaga kebersihan. Ya, mungkin tidak membuang perlu sampah. kesadaran manusia juga kan. Terus tuh kita harus menanam pohon mangrove, jangan ditebang, jadi nggak terjadi abrasi pantai. Itu sih penyebab utamanya terjadinya permasalahan ekosistem pantai. Bagaimana cara pencegahan pantai agar tidak terjadi kerusakan dengan berbagai permasalahan ini? Bagaimana ya caranya? Ya kesadaran benar-benar itu yang tinggal di pesisir pantai, masyarakatnya yang tinggal di situ. Itu yang menjadi kesadaran tersendiri untuk menjaga pantai tersebut.
Jadi tidak ada lagi namanya permasalahan ekosistem pantai. Kalau kita semuanya menjaga, jadi pantai kita jadi indah, pengunjungnya juga jadi enak gitu. Iya, memang salah satunya tuh kesadaran dari manusia kita kan, kesadaran dari diri kita sendiri. Bagaimana untuk menyadarkan orang-orang untuk menjaga pantai agar terlihat lebih indah, membersihkan, Seperti itu. buang sampah pada tempatnya. Mungkin memang kesadaran manusia tuh kunci utama agar permasalahan ekosistem pantai tidak banyak tercemar. masalah, tidak tercemar. Nah, di sini juga aku mau bertanya nih. Dikarenakan sepertinya kamu suka pantai deh. Ya, saya Jadi memang bagaimana sih pecinta pantai. apa tanggapan kamu ketika kamu terlalu menikmati pantai sehingga kamu lupa menjaga kebersihan, menjaga kelestariannya pantai? Bagaimana tanggapan kamu? Untuk tanggapan saya sebenarnya menjaga pantai dan melestarikan keindahan lingkungan pantai itu memang nomor satu, apalagi kalau kita sementara kayak stres atau kepikiran dengan pekerjaan atau suatu kegiatan yang buat stres pikiran, memang saya selalu untuk lari menghibur diri untuk ke pantai. Nah, tapi dan saya juga sih sebenarnya kalau melihat pantai yang tidak terjaga mungkin nggak enak dilihat kan, kayak risih, mungkin nggak nyaman juga. Jadi sebenarnya tanggapan saya tuh sebaiknya memang kita perlu kesadaran diri untuk melestarikan keindahan pantai. Karena yang menikmati juga bukan kita saja sendiri kan. Banyak yang lebih ingin menikmati pantai. Dan banyak juga sekitaran warga. Dan juga bukan cuma manusia yang menikmati. Kan di sini sana juga banyak sekali makhluk hidup. Ya, makhluk hewan yang mau terjaga. Jadi memang kesadaran kita juga tidak merusak laut, tidak merusak ekosistem pantainya juga. Jadi kita memang harus kesadaran manusianya juga sih harus menjaga. Dan kita pun karena kita seorang pendidik, juga kita harus mendidik orang lain untuk menyadarkan untuk mereka tidak membuang sampah sembarangan, tidak membuat pencemaran pantai agar terlihat keindahan lingkungan pantai. Nah, betul sekali. Terus kalau gimana sih tanggapan kamu tentang masyarakat yang masih kurang peduli dengan pantai sekitarnya? Kayak di Jamal nih kan, kayaknya orang tuh kayak kurang kesadaran gitu di sini. Jadi kayak sampah-sampah tuh di pinggir pantai tuh kayak banyak banget. Ya, mungkin tanggapan saya salah satunya tuh memang kita perlu sosialisasi pada warga tersebut untuk melakukan gotong royong mungkin kan. Karena kan amal Tarakan juga tuh kan kayak tempat perkunjungan rekreasi keluarga. Jadi salah satunya. Iya, jadi kayak memang kita harus perlu sosialisasikan untuk warganya di situ membersihkan sekitar pantai itu agar banyak warga-warga yang datang berkunjung ke situ kayak nikmati pantai dengan kebersihannya tanpa ada terlihat sampah sedikit pun. Ya mungkin kita perlu gotong royong untuk membersihkan, kalaupun warganya tidak rada malas ya, agak tidak malas-malas membersihkan, mungkin kita perlu turunkan kayak anak sekolahan untuk melakukan edukasi membersihkan sana. Plus mungkin sampah-sampahnya juga banyak yang bisa kita manfaatkan, didaur ulang lagi. Soalnya di sini tuh kan di sini kebanyakan kayak petani rumput laut, jadi kayak bekas-bekas botolnya tuh semuanya dibuang begitu aja tanpa mempedulikan ekosistem pantai tersebut. Jadi pada ekosistem pantai di Amal ini kayaknya kurang bersih dan tercemar. Apalagi botol kan itu bahan plastik, itu kayak memang mudah tidak bisa hancur di tanah gitu. Tidak bisa didaur ulang kalau tidak dipungut lalu dikumpulkan dan lalu diolah. Diolah yang masih bisa diolah lagi ya. Mungkin kayak gitu permasalahan ekonomi sebenarnya. Jadi intinya sebenarnya permasalahan ekosistem pantai itu memang kita harus kesadaran dari masing-masing seseorang. Iya, melakukan reklamasi pantai, upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan. Betul. Dan pemerintah juga harus ikut turun untuk melakukan seperti
seperti mereka tuh harus mengimbau ke masyarakat menyediakan tempat tong-tong sampah di setiap sudut pantai. Jadi orang tuh nggak buang sampah sembarangan. Jadi kalau habis selesai kebuang, jadi diangkut lagi, bisa didaur ulang sama pengrajin-pengrajin yang ingin mendaur ulang sampah tersebut yang masih bisa diolah. Ya, dengan juga seperti peninggian muka air laut dapat menyebabkan kan daerah pantai lainnya rawan tenggelam atau air asin laut naik ke daratan sehingga tanaman banyak yang mati. Jadi memang perlu adanya upaya manusia, kesadaran manusia untuk melestarikan keindahan pantai. Ya, betul. Jadi kita harus menanam pohon mangrove, melakukan rebusasi pantai, tidak terjadi abrasi pantai, tidak terjadi terkikisnya pesisir pantai. Ya, karena banyak manfaat dari ekosistem pantai ini. Sumber kekayaan laut yang bisa digunakan sebagai pangan, energi, dan obat-obatan seperti yang terjadi di daerah Amal Tarakan kan. Di sana kan banyak pekerja rumput laut kan, sumber-sumber dari kekayaan ekosistem pantainya kan bisa digunakan sebagai pangan itu yang rumput laut. Iya, betul. Kan? Di sini tuh salah satu mata pencariannya ya petani rumput laut. Jadi kita sumber penghasilan nelayan. Menjaga. Ya, sarana rekreasi atau pariwisata. Apalagi rekreasi itu sudah jadi tempat memang rekreasinya untuk warga Tarakan. Ketika ada senggang waktu liburannya di hari weekend gitu kan. Di weekend mereka kan lari ke sana. Jadi memang permasalahan ekosistem pantai ini kita mudah ekstra buat kasih memberitahu semua masyarakat buat mereka tuh sadar bahwa ekosistem pantai itu sangat penting. Iya, kesadaran masyarakatnya memang perlu, itu sudah yang paling perlu untuk menyadarkan masyarakat agar pencemaran, agar permasalahan ekosistem pantai itu mudah terselesaikan. Betul sekali. Terus mungkin selanjutnya pesan dan kesannya saya kan, karena pesan dan kesannya kamu deh, gimana sih kamu, pesan dan kesan kamu bagaimana melihat pantai tanpa adanya permasalahan dan kerusakan pantai. Jadi ceritain deh gimana caranya pengalaman kamu atau pesan kesan kamu deh kalau lihat tidak ada permasalahan sedikit pun di pantai, di ekosistem pantai. Iya, karena saya pribadi ini pencinta pantai dan saya kalau memang butuh rekreasi yang berkunjungnya tuh ke pantai. Jadi pesan dan kesan saya tuh kesannya tuh sungguh luar biasa. Kita bisa menghirup udara lingkungan pantai tanpa ada sedikit pun tercemarnya sampah. Itu memang kita nikmati banget. Itu kita kayak berasa kayak di alam bebas banget tanpa kita pikirkan permasalahan-permasalahan yang ada di hidup kita. Dan kayaknya pecinta pantai banget ya. Iya. Itu pokoknya kalau memang kita kesannya ke pantai itu memang yang tidak ada permasalahan ekosistem pantainya, sampahnya tidak tercemar dengan baik, seperti pengalaman saya berkunjung ke Pulau Derawan. Wah, pantainya tuh bersih, terkenal banget, keren. Pantainya bersih, memang kayak jiwa-jiwa kita tuh tidak ada masalah. Padahal terjun kan di lautnya. Iya, padahal beban itu sebenarnya banyak. Cuman ketika ke pantai yang memang tercemar sampah yang sedikit dan kayak memang kelestarian indahnya bagus, itu sangat bisa sekali dinikmati. Dan pesan saya sebenarnya simpel. Pesan saya sih sebenarnya tuh yaitulah cobalah untuk wahai kaum Adam dan kaum Hawa, kalau ke pantai itu cobalah untuk buang sampah pada tempatnya. Yang berekreasi ke pantai pun cobalah untuk membawa kembali atau mengumpulkan sampah-sampahnya, karena yang nikmati pantai itu bukan kita saja, banyak orang lain yang menikmati pantai. Juga dengan tidak adanya sampah berserakan kan kita bisa menikmati rekreasi kita, keindahan pantai kita. Jadi permasalahan-permasalahan ekosistem pantai itu sebenarnya kita bisa selesaikan dengan kesadaran manusia untuk tidak berulah macam-macam yang buat pencemaran pantai sih sebenarnya.
Iya, betul sekali yang kamu bilang itu semuanya. Pokoknya kita harus menumbuhkan kesadaran kita, cinta kita ke pantai. Soalnya kan Indonesia tuh sangat terkenal dengan kepulauannya. Berarti penuh seluruh Indonesia tuh sepanjang lalu tuh pulau punya pantai, 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 pantai semuanya. Ya, mungkin pembahasan kita sampai di sini aja kali kan permasalahan ekosistem pantai. Jadi pada intinya tuh guys, permasalahan di ekosistem pantai itu dapat terselesaikan dengan kesadaran manusia untuk tidak mencemari pantai, untuk menyadarkan masyarakat untuk lebih buang sampah pada tempatnya, untuk membuat bangunan juga dengan sesuai aturan. Sesuai aturan. Iya, betul sekali. Mungkin ada tambahan dari Nurwahida, teman saya? Sepertinya kita harus menjaga pantai, apalagi saya yang tinggal di pantai kan. Ini benar-benar harus menjaga pantai, harus mengedukasi masyarakat di sini supaya tidak membuang sampah sembarangan, biar nggak terjadi abrasi pantai. Ya, agar permasalahan dalam ekosistem pantai itu terselesaikan dan tidak ada lagi keresahan-keresahan warga-warga masyarakat jika ingin berkunjung ke pantai. Iya. Mungkin sampai di sini aja kali ya. Pesan suara kita untuk membahas permasalahan ekosistem pantai sampai di sini kali ya. Semoga yang mendengarkan teruntuk untuk Ibu dosen kita, Ibu Reni. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian kita mengenai permasalahan ekosistem pantai. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya dan Nurwahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama.